Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Majelis Taklim PKK yang dimuliakan Allah. Mengutip satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanin ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahum bisalasin baliyat. Kata baginda Rasul, nanti akan datang satu zaman, satu masa di mana manusia lari dari ulama, lari dari kiai, lari dari ustadz. Enggan bergaul dengan ulama, malas bergaul dengan kiai, malas bergaul dengan ustadz. Malah kadang-kadang ustadz dan kiai dibully sehabis-habisan. Kalau sudah terjadi zaman semacam ini, kata Rasul, fayabtaliyahum bisalasin baliyat, maka Allah akan menimpakan 3 bala buat mereka, buat manusia pada zaman itu. Apa ketiga bala tersebut? Yang pertama, yarfa'u barakatan min kasbihim, Allah angkat keberkahan dari setiap usahanya. Usahanya terus berjalan tapi keuntungan kadang-kadang kagak ada. Gaji sebulan habis tanpa ada hasil, hanya sekedar buat ngisi kekosongan perut, sementara tidak ada hasil yang bisa dia banggakan. Keberkahan dari usaha yang dia miliki nggak ada sama sekali. Dagang tidak ada keberkahannya, kerja tidak ada keberkahannya, usia panjang umur tidak ada keberkahannya. Sementara hidup yang kita cari adalah berkah. Apa berkah? Ziyadatu fil khair, tambah-tambah dalam kebaikan. Kita punya duit 100.000, ketika duit 100.000 itu berkah, maka duit tersebut akan kita gunakan untuk menambah kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi rezeki yang tidak ada berkahnya, 100.000 bukan lagi dia sumbangkan, bukan lagi dia sedekahkan, bukan lagi dia santunkan, malah kadang-kadang duit dipakai buat main judi, dipakai buat beli minuman keras. Nggak ada keberkahannya. Itu yang tentunya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang enggan dan bergaul pada para ulama, para kiai, para ustadz. Ini yang pertama. Yang kedua, yusalitullah ta'ala sultanan zaliman, Allah akan datangkan kepada mereka manusia di zaman itu seorang pemimpin yang zalim. Presiden zalim, gubernur zalim, wali kota, bupati zalim, camat lurah zalim, RT RW zalim, bahkan mungkin pribadinya pun akan menjadi pribadi yang zalim. Kenapa? Karena setiap kita adalah pemimpin. Pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Persoalan bagaimana rakyat itu urusan belakang. Yang penting saya untung, yang penting saya menang, yang penting saya senang. Ini pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak memikirkan kepentingan masyarakatnya. Dan kita semua adalah pemimpin, pemuda pemimpin buat dirinya. Mau dibawa kemana nih anggota badannya? Mau diapakan nih anggota badannya? Apakah dia isi dengan berbuat maksiat atau hanya dia isi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Suami pemimpin dalam lingkungan keluarganya, bagaimana dia memimpin istri dan anak-anaknya. Suami yang zalim hanya akan mementingkan dirinya sendiri. Lurah, camat, RT, RW, gubernur, pemimpin yang zalim hanya akan memikirkan dirinya. Persoalan masyarakatnya tersetan dengan semua itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang lebih gawat. Ketika manusia jauh dari ulama, jauh dari kiai, enggan bergaul dengan para ustadz, maka yahrujuna minad dunya bighairil iman. Dia meninggalkan alam dunia, menghadap Allah dalam mati tanpa sedikit pun membawa keimanan. Padahal dalam setiap khotib Jumat itu khotib senantiasa mewasiatkan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqati, dengan takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati dalam keadaan sebelum engkau dalam keadaan Islam. Kalau kita kemudian jauh dari ulama, maka nanti yahrujuna minad dunya bighairil iman, kita akan meninggalkan dunia, masuk ke liang lahat, mati
tanpa sedikit membawa keimanan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dihindarkan dari zaman tersebut. Mari kita bergaul bersama ulama, para kiai, sowan takzim kepada mereka, pada para ustadz, kita belajar ngaji sedikit yang penting bermanfaat buat kita semua. Jangan pernah caci maki ustadz, jangan pernah caci maki kiai, jangan pernah caci maki ulama. Bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang memiliki keilmuan yang tentunya harus kita hormati. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.